kita di pondok pesantren ini kan tentunya tidak lepas dari tangan diri ibu untuk melatih anak-anak berorganisasi lah. Dan saya ibu yang paling berkesan di organisasi selama ini apa saja Mbak? Saya itu masuk di Watu Congol tahun 1988. Saya masuk ke organisasi Fatayat NU Kabupaten Magelang tahun 1996. Adalah sebuah rekor yang luar biasa nih buat benar-benar istiqomah punya istiqomah sebagai bendahara. Jadi ini dan tapi alhamdulillah ini sudah mengkader sosok-sosok bendahara setelah ini ya kemudian ini kadernya juga hebat. Tidak ada kata anak bermalas-malasan, tidak ada. Waktu itu saya masuk di keluarga Watu Congol kan masih umur 14 tahun ya. Dan di situ saudara-saudara Gus Ali kan banyak perempuan-perempuan. Saya melihat sendiri ibu mertua saya mendidik mereka yang begitu di sawah, panen jagung, panen semongko, panen apa saja, anak-anak semua harus ikut terlibat. Subhanallah. Sampai adiknya Gus Ali yang istrinya Pak Kiai Halwani juga pernah bilang, didikan kita itu kayak didikan Rodi zaman Belanda. Saking kerasnya. Ya Allah ya Rabbi. Tapi didikan itu sangat bagus kenyataannya di kemudian hari. Yang saya menikah punya menikah apa yang diajarkan Nyai Jamilah almarhum ya. Ini soalnya ibu saya juga Jamilah, mertua saya juga Jamilah. Ini Jamilahnya double ini. Terus menikah kan dereng kata yang tahu ya Bu. Terus istilahnya memang kemandirian, ternyata kemandirian para putra-putra mbahnya Simbah Kiai Abdul Haq menikah adalah apa yang sudah diberikan dan dicontohkan oleh Bu Nyai Jamil untuk kemandirian putra-putranipun. Ya, masalahnya saya tahu sendiri, saya melihat dengan mata saya kepala sendiri. Bermanja-manja ya Bu Nyai. Ya Allah menikah. Ini jadi catatan kita semuanya nggih bahwa ternyata walaupun seorang punyai putra-putra memang tidak diajarkan untuk bermanja-manja ataupun pasrah kepada santri, ya. Tetapi putra-putra malah lebih ditekankan karena tanggung jawabnya lebih, betul, ya, betul. Subhanallah. Ya Allah, luar biasa. Mengajarkan kepada santri bahwa gini caranya bersih-bersih lemari, bersih-bersih nyapu-nyapu gini. Saya cuma mengajarkan sekali, 2 kali, 3 kali, selanjutnya santri-santri sudah mudeng dengan sendirinya. Subhanallah. Saya jadi merasa ingin mondok lagi. Oh ya boleh. Di sekolah manapun tidak ada pelajaran bersih-bersih, itu tidak ada. Itu pakai apa ya? Pakai pelajaran di sekolah tidak ada pelajaran gitu. Terus pelajaran kehidupan ini ya, Bunda hebat ini kita mendapatkan satu pelajaran kehidupan yang luar biasa dari Bu Nyai tentang arti kebersihan. Berarti memang menerapkan an-nadhafatu minal iman itu betul-betul praktis. Itu memang setiap tahun, setiap bulan puasa, sudah 20 tahun saya menjalankan kemandirian ini, membuat aneka kue kering. 20 tahun. 20 tahun. Dan menikah yang ikut terlibat langsung santri. Santri semua santri, baik putra maupun putri. Karena saya itu jadi mandiri seperti ini karena berkat didikan ibu mertua saya. Tentang masalah endos tapi jika teman-teman dan sahabat-sahabat menginginkan kaftan, NZ kaftan yang luar biasa nyaman menikah, karena kayaknya ada yang harian dan juga ada yang premium ya punya menikah, monggo bisa dilihat di IG NZ Kaftan Wear. Juga ini terutama di saat pandemik seperti ini ya punya tentunya ada kegiatan-kegiatan di pondok pesantren yang mungkin masih menjadi rutinan ataupun mungkin kegiatan-kegiatan selapanan yang sempat dipending. Menikah dos pun di mereka punya. Memang menjadi selama pandemi kegiatan rutinan khususnya yang melibatkan Gus Ali semua diliburkan. Seperti pengajian Selasan, mujadan Torekoh Ahad Kliwonan, dan semua kegiatan di luar pesantren yang melibatkan Gus Ali dan para santri. Karena Gus Ali ini begitu taatnya dengan peraturan. Protokol kesehatan. Gus Ali intinya dengan pemerintah harus bersinergi. Karena sebagai contoh tokoh masyarakat harus bisa
memberi contoh kepada masyarakat bahwa masa pandemi kita harus benar-benar taat kepada pemerintah. Termasuk kadosipun ketika hari raya kemarin pondok tidak menerima tamu ya? Iya betul. Yang di Pondok Darussalam Timur tempat Gus Ali mulai bulan Maret sampai bulan bulan Desember yaitu sudah benar-benar lockdown. Kalau ya mulai akhir-akhir bulan ini saja Gus Ali bisa menerima tamu, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Contohnya tamu datang harus cuci tangan, pakai masker. Kalau duduk pun Gus Ali tidak berdekatan. Jadi kalau tiap Ahad Kliwon kan libur, ada pandemi. Seterusnya Ahad Kliwon ada orang yang mau biat torekoh. Ya tetap ditompo, mboten napa-napa. Tapi Gus Ali orangnya duduk di pendopo, Gus Ali beatnya jaraknya 3 meter atau 2 meter gitu. Betul-betul protokol kesehatan dijalankan dengan luar biasa oleh Gus Ali. Mungkin Gus Ali satu-satunya kiai yang ada di Magelang yang betul-betul mentaati protokol kesehatan. Ini perlu Pak Bupati tahu ini. Tadi dari awal saya sudah katakan bahwa menjadi ibu itu tidaklah mudah. Dari sisi pekerjaan rumah tangga saja sudah banyak menyita waktu dan tenaga. Apalagi kita harus mendidik anak-anak yang berbeda karakternya masing-masing. Seorang anak bisa terbentuk dengan baik karena ibu terus membimbingnya tanpa lelah sejak anak kita masih kecil. Ibu adalah sosok utama yang memegang peran penting dalam sebuah keluarga. Dan seorang ibu mampu melakukan banyak hal untuk keluarga. Sekarang Mbak Faiz bisa membayangkan atau sudah biasa dengan aktivitas ibu-ibu satu hari itu bisa mencakup berpuluh-puluh pekerjaan. Sedangkan dari bangun tidur sampai mau tidur, sedangkan bapak-bapak kan kita tahu pemikiran seorang perempuan itu double-double. Dobelnya double 10, kalau bapak-bapak paling cuma 2. Kalau disuruh double-double kan bapak-bapak tidak bisa. Yaitu Allah sudah memberi kelebihan, itu sifatnya seorang perempuan. Seperti kami ini akhirnya sering bisa sowan kepada Ibu, dan kita akhirnya sering mendapatkan pembayaran berkah, barokah, manfaat yang luar biasa, samu dan sebagainya. Ini menjadi berkah buat kami, sebagaimana yang Ibu sampaikan bahwa di organisasi itu menjadi jembatan persaudaraan. Subhanallah, Ibunya 13 tahun loh menengok, ya Allah. Ya alhamdulillah, bagaimanapun keadaannya tetap saya syukuri. Karena semua sudah Allah yang mengaturnya. Orang Jawa bilang gampang aja nerimo ing pandung. Nah itu. Karena menjadi seorang pendamping dikatakan mudah juga sulit, dikatakan sulit juga mudah. Tergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana niat kita menjadi seorang pendamping. Apalagi seperti saya sebagai seorang pendamping kiai, itu berat itu. Urusannya berat itu urusannya. Karena tidak hanya di lingkup keluarga saja. Sebagai pendamping kiai itu harus bisa berperan di masyarakat umum, harus bisa berperan di jamaahnya. Ini apa tidak berat? Ini tidak hanya di dunia saja, mungkin tetap besok kita bersinambung ke akhirat. Dan di hari ibu yang spesial ini, teruntuk Umi saya tercinta, semoga selalu diberi kesehatan, amin, amin, umur panjang yang berkah, amin. Amin. Subhanallah. Di FBNU Muntilan luar biasa, masih tetap stay tune bersama kita semuanya di sini, dan tentunya podcast spesial ini tidak hanya sampai di sini, nanti masih akan sampai jam 5 sore. Jadi tetap stay tune di FBNU Muntilan. Oke.